Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar. Kali ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran dasar desain grafis. Untuk materi hari ini yang kita bahas adalah komponen desain grafis. Sebelum mempelajari komponen desain grafis, kita harus paham dulu pengertian dari desain grafis. Apa sih yang dimaksud dengan desain grafis? Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan. Desain grafis memiliki beberapa komponen yang digunakan untuk menghasilkan nilai keindahan atau estetika. Komponen tersebut antara lain sebagai berikut. Komponen desain grafis yang pertama adalah garis atau line. Garis merupakan rangkaian titik-titik yang tersusun dalam pola tertentu, bisa memanjang, mengombak, dan lainnya, dan saling terhubung satu sama lainnya dengan tingkat kerapatan tertentu. Pada software grafis komputer, garis sering disebut outline, itu pada CorelDRAW. Sedangkan pada aplikasi Adobe Photoshop sering disebut kontur atau stroke. Berdasarkan arah garis, ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, garis lurus horizontal memberi kesan sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. Kemudian yang kedua, garis lurus vertikal memberi kesan stabilitas, kekuatan atau kemegahan. Yang ketiga, garis lurus miring diagonal memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Kemudian yang keempat, garis melengkung atau kurva memberi kesan keanggunan dan halus. Komponen desain grafis yang kedua adalah bentuk. Bentuk atau juga disebut shape, ini dihasilkan dari beberapa garis yang tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk tertentu. Komponen yang ketiga adalah ilustrasi atau gambar. Gambar di desain grafis bisa terbagi dari jenis metodenya. Yang pertama manual. Manual atau hand drawing, gambar tangan dengan menggunakan alat seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, dan lain-lain. Ini cocok untuk pembuatan konsep, sketsa, ide karikatur, komik, lukisan, dan lain-lain. Sedangkan untuk memindahkan gambar manual ini ke dalam format digital, perlu alat seperti scanner atau foto digital. Kemudian yang kedua, computerized, jadi menggunakan komputer. Anda dapat membuat gambar secara vektor pada CorelDRAW atau bitmap pada Adobe Photoshop. Jadi format vektor yang terdiri dari koordinat-koordinat ini cocok untuk pembuatan logo dan gambar dari line art. Kemudian kalau formatnya bitmap terdiri dari pixel-pixel, cocok untuk foto. Komponen desain grafis yang keempat adalah warna. Warna adalah faktor yang sangat penting dalam komunikasi visual. Jadi warna dapat memberikan dampak psikologi, sugesti, maupun suasana bagi yang melihatnya. Setiap warna mempunyai karakteristik tersendiri. Dengan warna, kita dapat mengkomunikasikan desain kita kepada audiens secara efektif. Berikutnya yang kelima adalah tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan atau material yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, baik dalam bentuk nyata maupun semu.
Misalnya kesan tekstur kayu, tekstur bulu, ataupun gelas. Komponen yang keenam adalah teks atau tipografi. Tipografi di dalam unsur desain grafis dapat diartikan sebagai teknik penataan setiap elemen meliputi teks, gambar, pemilihan jenis, dan ukuran font untuk menyiratkan makna dari grafis yang ditampilkan. Komponen yang ketujuh, ruang atau space. Ruang ini terjadi karena adanya persepsi mengenai kedalaman sehingga terasa jauh dan dekat, ataupun tinggi dan rendah. Jadi ruang ini tampak melalui indera penglihatan. Demikian materi kita hari ini tentang komponen dasar desain grafis. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak jangan lupa terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.